Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Mungki Asasmita di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Pada hari ini, bacaan firman Tuhan akan terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan pertolongan-Mu kami dimampukan untuk tidak hanya memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita disakiti oleh orang lain, atau ada seseorang atau sekelompok orang yang berbuat jahat, yang merugikan diri kita, kehidupan kita, apa yang kita rasakan? Kemungkinan besar kita merasakan sakit yang luar biasa dan ada keinginan yang sangat kuat untuk membalas apa yang jahat yang mereka lakukan terhadap kita dengan kejahatan atau dengan hal yang jahat pula. Pokoknya saya harus membalas sakit hati saya. Saya harus membalas kerugian saya. Itu perasaan yang bisa timbul di dalam hati, di dalam diri setiap orang. Tujuannya apa? Tujuannya dengan membalas itu, saya akan merasa puas, lega, karena sudah terbalaskan sakit hati saya, kerugian saya. Tetapi saudara yang terkasih, apakah kepuasan dan kelegaan atau bahkan kegembiraan yang akan kita alami seandainya kita betul-betul mewujudkan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan itu? Saya khawatir tidak. Saya khawatir bukan kepuasan, bukan kelegaan, bukan kegembiraan yang kita rasakan, melainkan justru kekhawatiran dan ketakutan. Khawatir dan takut bahwa ini tidak akan berhenti sampai di sini. Orang yang atasnya saya berbuat jahat mungkin akan membalas lagi dan begitu seterusnya. Lingkaran kekerasan mulai bergulir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan kebaikan. Oleh karena itu kita bisa belajar dari Yusuf. Kurang kejam apa, kurang jahat apa kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Mereka mau membunuh adiknya. Tapi kemudian diurungkan. Lalu adiknya dijual sebagai budak. Dan sebagai orang yang hidup pada masa itu, pastilah mereka tahu betul penderitaan orang yang dijual sebagai budak atau dijadikan budak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Yusuf berada di atas angin, berhadapan dengan kakak-kakaknya yang tidak punya kekuatan apapun, kondisi kehidupan sudah berbalik 180 derajat, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah ia membalas kejahatan kakaknya dengan kejahatan yang sama atau yang mungkin lebih jahat lagi? Tidak. Itu yang tidak dilakukan oleh Yusuf. Bahkan di dalam refleksinya, Yusuf mengatakan, apakah aku Allah? Memang engkau mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Artinya bahwa apa yang dirancang oleh kakaknya, apa yang diperbuat oleh kakaknya sebagai sesuatu yang jahat, oleh Allah dipakai untuk membuka jalan bagi Yusuf, sehingga Yusuf sampai pada puncak kekuasaan. Melalui jalan penderitaan itu, Yusuf akhirnya sampai pada titik kemuliaan. Ia mendapatkan kekuasaan yang sangat besar dan sungguh luar biasa karena Yusuf tidak menggunakan kekuasaan yang luar biasa tadi untuk melakukan apa yang jahat terhadap kakak-kakaknya. Sebaliknya justru ia melakukan apa yang sama sekali tidak terduga. Ia memelihara dan bahkan menjamin kehidupan kakak-kakaknya. Sungguh situasi yang sangat kontras berlawanan. Dulu kakak-kakaknya ingin membunuh, mematikan Yusuf, tetapi sekarang justru Yusuf mau menjaga kelangsungan hidup dari kakak-kakaknya, bahkan keturunan kakak-kakaknya. Disitulah kebahagiaan dan damai sejahtera akan dirasakan. Bukan hanya oleh kakak-kakaknya yang mendapatkan pengampunan dan jaminan pemeliharaan, tetapi juga terutama Yusuf sendiri mengalami kebahagiaan, kepuasan, dan kesukacitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita belajar dari apa yang dilakukan Yusuf. Memang tidak mudah menekan atau meniadakan perasaan sakit hati dan keinginan untuk membalas orang yang telah merugikan kita atau berbuat jahat terhadap kita. Tetapi percayalah, jikalau keinginan itu kita penuhi, bukan kepuasan, bukan kelegaan yang akan kita dapatkan, tetapi justru kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, bahkan mungkin juga perasaan berdosa, perasaan bersalah akan memenuhi hati kita, terus-menerus menghantui kehidupan kita. Maka pengampunan dan niat yang kuat untuk melakukan apa yang baik bagi siapapun, juga terhadap mereka yang telah merugikan kita, sungguh itu yang justru mendatangkan kelegaan, kepuasan, dan damai sejahtera. Percayalah akan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diingatkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kebaikan, kebahagiaan, dan kelegaan hidup kami. Biarlah Tuhan mencamkan firman itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.